ada perbedaan yang mempunyai basis tekstual di dalam kitab Tanakh ya. Dalam kitab Ayub, di situ ada YHWH berfirman kepada Satan atau kepada iblis ya. Pada Satan berbunyi Vaimer Hasem El Hasatan, berfirmanlah Tuhan kepada setan. Nah, kepada Hasatan. Nah, Satan itu dalam bahasa Ibrani artinya penghalang ya, penghalang yang menghalangi gitu. Jadi banyaklah dia menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, banyak menghalangi, pokoknya sifatnya menghalangi kita dari mendekat kepada kehadiran Dia. Nah, secara tekstual dibedakan antara Tuhan mencipta langit dan bumi yang bernama Hashem atau Yahweh itu dengan Satan, dengan iblis. Jadi itu bukanlah Hashem itu sama dengan iblis, nggak ada dalil atau basic ayat yang menyatakan bahwa Hashem itu adalah setan atau iblis gitu. Saya pernah dengar satu pemahaman yang mengatakan bahwa Hashem di zaman Israel purba, Israel kuno kita bilang, karena dia sering membunuh, itu makanya dikatakan seperti itu, Bang Bill. Gimana responnya dengan pemahaman seperti itu, Bang Bill? Iya, di dalam Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang berhak untuk menghidupkan dan mematikan orang. Makanya di akhir zaman Tuhan akan menghidupkan orang lagi, bangkit kembali, dan Dia yang mematikan. Lihat waktu orang Amalek dibilang ya. Kenapa orang Amalek Tuhan benci dan harus dihabisi? Jangan sisakan anak kecilnya semua habisi. Karena Tuhan lebih tahu masa depan. Kalau orang ini hidup, kalau anak-anak ini hidup akan menjadi generasi-generasi yang jahat, yang korup. Kita lihat waktu air bah, bagaimana Tuhan menyapu manusia, seluruh manusia kecuali anak-anaknya Noah. Disapu, termasuk generasi-generasi Nephilim pada waktu raksasa-raksasa ya, yang tinggal pada waktu itu dihabisi. Di dalam Torah dikatakan aku telah telah menyesal menjadikan manusia karena mereka baik dari manusia dan binatang melakukan hal yang jahat. Nah, kenapa demikian? Sifat natural daripada manusia dan binatang itu sudah tidak sama lagi seperti awalnya, sudah berubah gitu. Nah, sehingga itu membuat sakit hati Tuhan dan membuat Tuhan menghabisi generasi pada waktu. Tapi Tuhan selalu menyiksakan generasi yang takut akan Tuhan. Contohnya Noah, istrinya, dan anak juga mantunya gitu. Oke. Bro, aku sedikit bro. Bro 3 juta ini apa? Yahudi atau Kristen ya? Yahudi. Saya Yahudi, bukan Kristen. Ya, aku mau tahu dong, siapa itu iblis menurut pandangan Yahudi ya? Silakan. Iblis ciptaan Tuhan, ciptaan Hashem yang untuk menguji free will manusia. Lihat bagaimana Tuhan menciptakan sistem yang namanya kebaikan dan kejahatan. Dia ciptakan dengan dalil ayat reh natati lefaneka hayom eta chaim fet hato fet hama fet hara. Jadi pada hari ini aku berhadapkan kepadamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Itu selaras dengan kitab Yesaya. Aku shalom ufore ra. Aku yang menciptakan ke shalom dan aku yang menciptakan kejahatan. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan oke dengan yang jahat, tidak. Tapi Tuhan sama seperti dalam kitab Torah tadi, Dia memberikan kepada kita free will untuk memilih yang baik dan yang jahat begitu. Dan setan adalah dan hasatan atau setan ini adalah trigger. Dia yang menjadi alat untuk menguji manusia. Ketika kita melakukan hal yang baik dan benar, maka kita akan hidup. Ketika kita memilih yang jahat, maka kita akan mati begitu. Ya, sebentar Bang. Begini, sebentar bro. Bang Aku Ginca. agak kurang sependapat ya. Agak mirip-mirip dengan Islam ya. Setan diciptakan ya Bang Yahudi ya. Sabar. Bang Yahudi. Makanya Bang aku Billy, agak menarik sih. Jadi ketika Bro 3 juta mengatakan Bang iblis Billy, itu, nama dia tuh Bang Billy. aku sesuai nama tadi kan? Oh ya udah, Kan Indomie tadi ya. menyuruh begitu kan? Biar kita ini ya konsisten ya. Tadi Bro mengatakan iblis itu diciptakan. Artinya apakah iblis ini suatu sosok? Bro? Silakan Bro. Ya, terus. Ya, karena yang kupahami begini ya, yang kupahami ya di kekristenan ya, mungkin aku salah juga. Jadi iblis itu memang nggak pernah diciptakan,
Tapi iblis itu adalah malaikat yang memberontak, bro. Mungkin kita di sini ada agak bedanya ya. Makanya ketika tadi bro 3 juta mengatakan iblis itu ya diciptakan, artinya kejahatan itu memang diciptakan oleh Tuhan itu yang kita sepakati Yahweh. Ya, silakan bro. Salah nggak aku bro? Oke, kita lihat waktu di Ayub. Tuhan berbicara, itu salah satunya narasi yang Tuhan berbicara dengan setan. Berfirmanlah Tuhan kepada setan, dari mana aja lo Tan, ibaratnya gitu nih. Aku kasih ngomong yang gampang. Dari mana aja lo Tan? Oh, habis keliling dunia. Lo lihat gak hamba gua Ayub? Iya ya. Bagaimana menurut lo? Iya jelas aja. Situ memagarinya. Coba pagarnya dibuka. Nah, ya kan? Tuhan mengizinkan. Oke, kamu bisa lakukan apa saja kepada Ayub, tapi kau tidak bisa mencabut nyawanya. Terjadilah sakit penyakit, ujian, cobaan, anaknya mati, semua kesialan yang ada di dunia ini hampir jatuh ke dia, dan dia tidak mengutuki Tuhan. Istrinya memberi saran, udah ngapain kamu menyembah Tuhan itu, kutuki saja, tapi dia tidak mau. Ya, Ayub tidak mau mengutuki Tuhan, oleh karena tapi bukan tanpa alasan. Mida kenegit mida, apa yang dilakukan oleh orang itu yang akan dibalaskan oleh Tuhan sesuai. Karena Ayub ya. Kok Ayub sih? Iya, Job Iov itu di masa lampaunya adalah penasehat daripada Firaun yang memberi nasihat untuk menenggelamkan anak-anak Yahudi ke dalam air, anak-anak bayi laki-laki. Itu pernah nasihat daripada Ayub. Oleh karena demikian, maka Ayub mendapatkan balasannya di sini, bukan tanpa sebab, ya. Nah, satu-satunya narasi yang kita bisa lihat Tuhan berfirman dengan setan, loh. Berarti setan dari mana ini zaman Ayub? Ya, Ayub itu hampir sejaman, bahkan ada yang mengatakan bahwa kitab Ayub itu lebih tua dari kitab Kejadian, ya, atau sejaman gitu. Nah, bagaimana itu setan bisa ada di surga? Naik ke atas tuh ke tahta Tuhan dan mendakwa. Itu kan mendakwa gitu. Nah, disitulah kami Yahudi percaya bahwa Tuhan itu menciptakan sistem yang namanya kebaikan dan kejahatan untuk manusia memilih. Tadi ayatnya itu di dalam kitab Torah itu, Re'natati lefaneka hayom et chaim fethatov. Pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kebaikan. Terus kematian dan kejahatan. Tuh, itu ayatnya. Tapi kalau kita membaca di kitab Elahi, menjadi nasib malang dan nasib buruk. Nah, aku yang menciptakan nasib malang dan nasib buruk. Padahal itu ayatnya tidak berbunyi demikian. Rehnatati lefaneka hayom itu. Jadi Tuhan memberikan kepada manusia free will untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Setan diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menguji ini. Ketika kita melakukan hal yang baik, kita dapat pahala, dapat mitzvot. Ketika kita melakukan yang jahat, kita dapat hukuman. Reward and punishment itu berlaku gitu. Ini dari perspektif Judaism. Mau nanya dikit bang 3 juta. Dari penjelasan abang kan setan itu diciptakan untuk menguji kita gitu. Apakah kelak setan ini juga akan disiksa gitu bersama orang-orang yang tidak tahan uji tadi? Setan disiksanya gimana? Coba masuk ke dalam api saya neraka nanya gitu. Apakah disiksa atau tidak gitu loh, maksudnya saya nanya gitu. Pertanyaan yang bagus nih. Jadi ada yang begini ya, ada joke ya, ada joke ini. Setan kan dari api ya, api neraka ya. Jadi katanya nanti setan akan dibakar dalam api neraka. Loh, orang setan dari api kan, bagaimana dia bisa kebakar gitu? Itu just joking. Oke. Jadi apakah nanti setan akan dihukum ya di hari akhir, di hari-hari akhir? Tentu iya, betul. Untuk some reason, karena menguji manusia, dia dihukum. Kenapa? Apakah karena untuk alasan dia menguji manusia? Itu kan karena tugas dia gitu ya. Saya bukan bersifat akademik dulu Bang Bil. Saya mau ke pemahaman abang aja dulu masuk. Maksudnya tadi abang udah memaparkan dengan cukup baik dan jelas untuk saya. Jadi saya mau nanya,
dari pemahaman Islam sendiri kan juga hal yang sama. Jadi makanya saya tanyakan apakah ada hukuman bagi iblis, karena kan iblis menguji manusia gitu. Bang Bill tadi barusan menjawab iya, memang ada hukumannya di akhir nanti. Nah akhirnya saya timbul pertanyaan, untuk alasan apa dia dihukum? Dia kan menjalankan perintah. Entah, betul, bagus pertanyaannya. Nah, atas alasan apa dia dihukum gitu kan? Karena dia hanya menjalankan perintah, ya kan? Ya, yang pasti setan itu akan kebablasan. Kenapa dia bukannya hanya menguji manusia, tapi dia memang benar-benar menarik manusia untuk jatuh ke dalam dosa gitu, untuk melanggar perintah Tuhan itu. Sebenarnya tugasnya dia hanya menguji manusia. Makanya di dalam hati manusia ada yasar hara dan yasar tof, kecenderungan baik dan kecenderungan jahat. Itu yang ada dalam hati manusia. Ketika manusia dipertemukan dengan suatu kasus, misalnya dia menemukan duit di jalan, dan dia tahu orangnya baru aja jalan. Dia tahu itu orang. Hati kita di dalam hati manusia itu berperang. Ambillah, duitnya banyak. Satu yang lain jangan. Itu kecenderungan baik dan kecenderungan jahat. Yasar hara dan yasar tof namanya. Nah, yasar hara atau kecenderungan jahat ini yang di-trigger oleh setan untuk supaya kita melakukan hal yang jahat. Ya. Nah, satu lagi yasar tof, ya, yasar tof. Kecenderungan baik itu yang berbisik atau malaikat penjaga kita yang berbisik, jangan. Nah, selalu ada dua. Di dalam perspektif Judaism, kita tidak akan bisa melawan yasar hara atau kecenderungan jahat itu sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengalahkannya, karena yang menciptakan yasar hara itu adalah Tuhan. Kecenderungan jahat itu yang menciptakan Tuhan. Ya, kalau ada yang disesali diciptakan adalah kecenderungan jahat itu. Nah, untuk mengalahkan kecenderungan jahat ini kita harus bergantung kepada Tuhan. Ada cara-cara untuk membuat trik, ya, supaya bisa mengalahkan yasar hara gitu. Ada cara-caranya. Begitu kurang lebih. Oke. Bang Billy, saya boleh nanya satu pertanyaan, Bang? Ya. Ya, saya mau nanya gini, Bang. Di kitab Yesaya itu kan dikatakan bahwa iblis itu adalah malaikat. Ya. Di kitab Yesaya kan dikatakan bahwa malaikat itu adalah iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Yang kalau tidak disayangkan oleh Allah maka akan dihabiskan, dimasukkan ke neraka. Waktu itu nggak salah tentang penglihatan bangsa Yesaya berapa itu? Nggak salah. Sebentar saya cari, ya. Ya, itu apa namanya? Bintang Yesaya timur, berapa? Bang, sebutnya, Bang. Samuel. Tentang Filistea. Nah ini hati-hati. Bisa bantu nggak teman-teman biar cepat? Ini hati-hati. Ini hati-hati. Itu saya nggak di rumah. Kalau kalian percaya bahwa kalau kalian baca Yesaya itu tentang Hilal Hasyakar, itu berbicara tentang Hilal Hasyakar, ya. Hilal Hasyakar itu bintang timur. Nah, di dalam Wahyu ada loh, Yesus itu dikatakan bintang timur. Jadi hati-hati loh memaknai bintang timur yang ada dalam Yesaya itu merujuk kepada setan atau Lucifer, sama sekali bukan. Nah, bintang timur yang ada di dalam Putra Fajar bintang timur yang ada di dalam Yesaya 14 apa itu kalau nggak salah, itu berbicara tentang kejatuhan Babel. Siapa bintang timur di waktu itu adalah Nebukadnezar. Nah, coba baca perikopnya, kejatuhan Babel di situ. Jadi itu tidak berbicara atau menubuatkan tentang hasatan atau iblis yang bernama Lucifer, karena tidak ada satupun di dalam Tanakh yang menerangkan bahwa Hilal Hasyakar atau bintang timur itu merujuk kepada yang namanya Lucifera. Nggak ada itu. Itu murni buatan dari bapak-bapak gereja Katolik yang di dalam vulgatanya merumuskan atau menghermeneutikkan, ya, hal tersebut. Bintang fajar dijadikan Lucifer, padahal nggak ada sama sekali kata Lucifer itu bisa ditemukan. Itu murni merujuk kepada kejatuhan Babel. Bintang di timur pada waktu itu yang paling terang menderang adalah siapa? Nebukadnezar. Nah, kalau menurut komentar para Hakam
ketika kita pagi-pagi ya, pagi-pagi kita lihat ada bintang timur, bintang fajar kan, kita lihat pagi-pagi itu adalah planet Venus. Pagi-pagi itu ada di dekat, pas sudah mau subuh tuh ada yang terang-terang, itu planet Venus, itulah bintang timur. Nah, Nebukadnezar diibaratkan sama seperti itu, gitu. Jadi itu tidak merujuk kepada setan sama sekali. Iya, Bang Billy, sorry saya tambah sedikit. Tapi ini dikatakan di sini bahwa apa? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya. Putus-putus. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar? Enggak jelas. Bang Putus-putus, Billy Bang? yang putus-putus. Enggak jelas. Jelas kok. Bang Billy Oh, yang jaringan. ya. Ya udah gimana? Ya, di sini dijelaskan tentang iblis, Bang. Jelas ini ayatnya. Di mana iblisnya? Yang ingin menyamai, dikatakan di sini yang mau ingin menyamai Allah di sini. Maka pada Ya, hari Tuhan Nebukadnezar mengakhiri begitu. mana itu? Nebukadnezar, Sudah. raja-raja zaman dahulu itu, termasuk Raja Mesir itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Terus. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai mengalahkan bangsa. Engkau akan tadi berkata dalam hatimu dan naik dan dalam buat dunia seperti padang gurun. Ada yang katanya di ini dia apa? Silakan Bang Jadi Ginca. maksud- Silakan Bang Ginca. maksud Bro Remerian tadi, siapkan ya, dulu. maksud- Kalau mau bertanya siapkan dulu biar kita nggak nunggu. Oke. Ya, silakan Maksud Bang Bro Ginca. tadi berarti iblis itu, Bro. Sorry ya, Bro. Iblis itu adalah makhluk yang berbeda dengan malaikat gitu ya kira-kira ya, Bro? Iblis itu bagian dari malaikat, jenis malaikat. Begini, aku masih belum dapat jadinya poinnya nih. Apakah di malaikat itu terdiri dari ABC yang salah satu antara ABC ini adalah Tuh, iblis putus, gitu, Bro? aku nggak bisa dengar. Halo, Bro. Halo. Halo. Ya, gimana? Kedengaran nggak? Jelas. Kalau di aku sih jelas. Bang Halo, Ginca. ya kedengaran. Kedengaran ya, Bro. Sorry ya, Bro. Aku masih belum dapat poinnya sebenarnya, Bro. Jadi iblis ini tadi Bro bilang kan adalah bagian dari malaikat. Berarti iblis ini sebenarnya malaikat, begitu, Bro? Iya, jenis malaikat. Oh, jenisnya Iya. ya. Jenis malaikat itu ada jenisnya ya. Jadi kayak malaikat Mikael itu bukan jenisnya Mikael, namanya Mikael, jenisnya bukan. Karena ada 10 tingkatan malaikat ya. 10 tingkatan malaikat, ada Hayot, Ofanim, Erelim, Kasmalim, Elohim, Bene Elohim sampai Isim yang nomor 10 gitu. Ada 10 tingkatan malaikat. Ya, sorry ya, Bro. Jadi maksud Bro tadi Allah Yahweh itu menciptakan iblis itu ya? Betul. Kita tahu dari mana? Tuhan menciptakan. Halo, kedengeran nggak? Ya. Lanjut. Halo. Iya jelas. Ya. Jelas. Kita tahu dari mana? Dari mana orang Yahudi tahu Tuhan menciptakan setan? Ya. Tuhan menciptakan setan itu dan para malaikat itu di hari kedua. Di hari kedua itulah dia menciptakan yang namanya neraka juga. Kenapa demikian? Kita lihat di penciptaan hari pertama Tuhan bilang dan Tuhan Fire Elohim Kitov dan Tuhan melihat semuanya itu indah. Hari kedua dia tidak mengatakan hal itu indah, ya. Hari kedua. Terus hari ketiga Tuhan bilang itu indah. Hari keempat sampai kelima sampai keenam Tuhan mengatakan hari itu indah. Hanya hari kedua yang tidak dikatakan indah. Kenapa demikian? Karena hari kedua adalah tidak bisa dikatakan indah karena neraka bukanlah suatu hal yang indah dan juga malaikat dan juga termasuk setan itu diciptakan di hari kedua. Ya, Sumbernya- coba kita baca ya, Bro. Itu di Kejadian berapa ya, Bro? Biar ku baca, Bro. Oh enggak, ini di dalam Oke, kejadian ketika dia menciptakan cakrawala itu hari kedua. Coba buka. Hari pertama dulu. Fire Elohim Yehior Fayeor. Fire Elohim Kitov dan Tuhan melihat semuanya itu indah. Coba baca.
Kejadian 1 Bentar ya. hari Kejadian pertama. 1 dulu ya. Pada Iya. mulanya aku pakai yang terjemahan LI ya, Bro. Nggak apa-apa ya, Bro? Jangan, ya. Oh, jangan. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya Nggak apa-apa jelaskan. ya. Terus ya. Ya, aku baca ya. Hmm. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Masuk ayat ketiga ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik ya. Nggak ada kata indah di sini ya. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ini hari pertama Allah ya. Hari pertama itu. Kenapa? Hari pertama Betul, ini penciptaan hari terang pertama. kan. Betul. Terus ada kata indahnya terus. Ya, Terus. langsung masuk ke hari kedua langsung atau gimana? Tadi hari pertama ada kata Tuhan melihat itu indah kan? Baik sih di Tidak sini, ada. Bro. Coba aku baca ulang ya. Aku baca ulang ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang Semuanya itu itu baik. Ya, baik. Ya, itu top. lalu dipisahkannya lah terang itu dari yang gelap. Oke. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap oke. itu malam. Jadilah Oke, itu hari petang dan jadilah pagi. Itu Fayarif hari pertama. Fayboker Yom Echad. Ya. Nah, jadi Tuhan melihat semuanya itu tof, bagus. Tof itu baik, bagus, ya. Nah, di hari kedua tidak ada. Coba cek. Oke, masuk aku ayat 6 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Nggak ada kan? Fire Elohim Kitov. Nah, Iya, nih. ada dikatakan di situ. Oke. Baik. Bang Ninja coba baca deh. Itu hari kedua masih. Kenapa? Kalau Bibelnya Yang ke-10-nya, Yahudi coba gimana baca. bunyinya, Bang? Iya, kita jangan muter-muter di situ terus, Lemerian. Nggak beres. Coba sekarang jelaskan versi Bang Billy. Bang Oke. Billy bacakan kitabnya dulu apa mirip dengan kita karena banyak tuduhan katanya kita tidak mirip. Coba bacakan, kita juga pengen mendengar gitu loh. Ya, Bereshit bara Elohim etas samaim vet haaretz, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Haaretz hayata tahu dan bau, tahu favohu, dan bumi belum berbentuk, ya, masih kacau balau. Verua Elohim merakhivet alpeni hamaim. Lalu angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Hayomer Elohim, Yehior Fayor, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang dan terang pun itu jadi. Fire Elohim Kitab, dan Tuhan melihat semuanya itu baik, gitu. Tof, bagus. Gitu. Nah, yang tidak sama di sini, yang kata roh Allah. Nah, di dalam kitab kami, ya, bukunya, di dalam kitabnya, yang sebentar saya akan buka open cam, kata ruah di dalam Kejadian 1 itu ayat 2 itu Verua Elohim, iya, Verua Elohim itu bukan merujuk kepada maka roh Allah melayang-layang, enggak, tapi angin yang daripada Tuhan, ya, menyapu permukaan air. Nah, kan ada pertanyaan ini, kok udah ada air, kok udah ada angin? Air kan nanti, air itu nanti di hari ketiga itu baru dipisahkan air. Nah, jadi begini kronologisnya. Ketika Tuhan berkata Bereshit bara Elohim etas samain vetaretz, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, boom, semuanya sudah tercipta tapi masih belum terpisah, belum masih tahu dan bau. Makanya tahu dan bau itu masih bercampur aduk, terang masih bercampur dengan gelap, air masih belum dipisahkan, air yang di atas yang di bawah. Makanya seluruh dataran bumi ini ditutupi oleh air semua seluruhnya. Nanti dipisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Dan kita akan lihat nanti bagaimana air tidak mau dipisahkan. Nanti kita akan kupas. Nah, akan ada pertanyaan, loh kok udah ada air? Kan air hari ketiga. Loh kok udah ada angin di situ? Nah, lihat di sini. Pada hari pertama ya. Saya akan buka ininya, datanya. Kitab Yahudi itu nggak ada terjemahan bahasa Indonesia ya, Bang Billy? Nggak ada. Oke, ini dia. The first day, ya. On the first day of creation, God produced 10 things, 10 hal.
the heavens and the earth, langit dan bumi, tohu vavohu, light and terang dan gelap, wind and water, durasi siang dan durasi malam. Nah itu nanti hari kedua ini, makanya tidak dibilang bagus. Kenapa hari kedua? Bukanlah hal yang bagus. Nih, on the second day God brought forth for creation. Apa itu? 4 ya. Firmament. Firmament ini kalau kita pahami sekarang atmosfer ya, atmosfer bumi. Terus lihat hell ya, neraka dan api dan juga para malaikat. Sini. Itu buku apa Bang yang Abang baca? Ini namanya Midrash. Jadi di dalam Torah itu ada penjelasan begini. Hashem tidak mengikat perjanjian dengan orang Yahudi kecuali dari hal oral Torahnya. Kita bisa dapatkan di dalam kitab. Oke, tunggu bentar. Ini adalah Mishnah. Ya. Mishnah ini merupakan kedua kitab suci kami. Ya, pertama ini oral Torah yang dibukukan. Mishnah namanya. Ya, nah, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Bang. Ya. Tadi yang di second day ya, dia kan meng-create ya, dia meng-create angels, tapi aku nggak ada baca Satan di situ Bang, atau iblis Bang. Di mana iblis? iya, Satan itu adalah jenis malaikat. Di mana Ya. disebutkan di kitab Abang kalau Satan itu jenis malaikat? Coba. Kita lihat aja. Kita lihat pada waktu Ayub, lihat Bene Elohim di situ. Coba kamu buka ayatnya, anak-anak Allah menghadap kepada Tuhan, dan termasuk di situ juga Satan. Ya, begini Bang, begini. Kalau kami di kekristenan Bang, begini, sorry. Kita main textbook kita, nggak apa-apa ya. Kalau kami di kekristenan Bang, iblis itu kita sepakat, itu adalah malaikat yang memberontak Bang. Sepakat aku. Makanya ketika tadi kita cecar Abang, di mana di kitab clear menyatakan kalau Allah itu menciptakan iblis itu. Lah ini malaikat Abang tadi termasuk. sabar. Makanya begini Bang. Proses dia menjadi iblis itu adalah suatu proses Bang. Jadi bukan pada suatu menciptakan, dia itu sudah proses, terjadi. Dan dari mana Itu proses itu proses. menjadi iblis? Mana? Ya, faktanya begini. Faktanya dari bacaan yang Abang bawa itu nggak ada di situ diciptakan iblis Bang, tapi angels. Jadi kami Lah. punya dasar Bang. Makanya kamu harus paham. Angel itu ada dinastinya, ada dinasti angel, termasuk Di setan di mana situ. disebutkan di situ ada dinastinya coba. Oke, Kasih saya tunjuk kasih ya. Saya Silakan. kasih 10 tingkatan malaikat. Data ya. Kamu minta data ya. Tunggu bentar. Itu kitab atau tafsiran dari Rabi Bang. Oh, makanya ini saya mau kasih tahu sama kalian yang tidak tahu nih. Enggak, berarti di dalam agama Yahudi Allah itu menciptakan kejahatan ya. Kita buka teksnya aja. Betul. Kita buka ya. Tadi itu memang narasi dia begitu tuh. Tunggu, kita buka aja. Kita buka ayatnya. Sabar sebentar. Iya, berarti kesimpulannya Tuhannya di Yahudi itu menciptakan kejahatan memang berasal dari dia gitu. Betul. Kalau Sekarang kita buka teksnya. gitu sih. Mempertanyakan itu juga. Kita buka teksnya. Biar dijelaskan dulu, Bang. Udah bingung Bang, kok jadi mirip sama yang sebelah gitu loh konsepnya. Tapi aku menarik loh ini. Selama ini baru pernah ketemu sama orang Yahudi nih. Bagus. Oke, Yesaya 45 ayat 7. Lihat bagaimana korupnya Yesaya ini di dalam kitab kalian jadinya. Ya. Aku buka juga. Ya, begini. Yesaya 45 ayat 7. Yang menciptakan terang dan menciptakan gelap, yang menciptakan nasib mujur dan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Apakah demikian artinya? No, tidak. Nih, Yotzer oru fore chosech, aku yang menciptakan terang dan menciptakan gelap. Terus Yotzer oru fore chosech, Ose Shalom yang menciptakan kedamaian, Uvore Ra. Ra itu apa? Kejahatan. Kita lihat kamus Ra ya. Jadi nggak ada kata nasib di situ. Nah ini
Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak ada kata nasib. Untuk kata nasib itu tidak ada di dalam teks Ibraninya. Kata nasib itu ada dua. Satu mazal, yang satu lagi apa ya? Aku lupa. Kayak misalnya ada mazal tov, ya. Semoga nasibmu baik gitu. Berarti setuju dong itu Bang ya, Bang Billy, bahwa kejahatan itu Allah itu memang menciptakan kejahatan ya, membuat kejahatan ya. Tuhan itulah yang menciptakan. Kejahatan. Kan gini, dengerin dulu teksnya. Rehnatati levaneka hayom, ya. Lihatlah pada hari ini aku berhadapan kepadamu, et hachaim ve'et hatov, kehidupan dan kebaikan. Ve'et hamavet, kematian, ve'et hara, dan kejahatan. Tuhan yang menciptakan itu semua sebagai sistem reward and punishment, begitu. Jadi Tuhan yang menciptakan sistem ini. Ada yang baik, ada yang jahat. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Jangan pilih yang jahat, nanti kau mati gitu. Iya, jadi kejahatan itu dari Allah juga ya, dari Yehuwa juga ya. Yehova diciptakan, juga. ya. Diciptakan sebagai sistem. Kan ini udah bilang nih, Ose Shalom Ufurera nih. Ose itu artinya menciptakan, ya. Mana tadi? Nih Ose nih yang ini nih. Ose Shalom Ufurera, yang menciptakan shalom, uverera, dan kejahatan. Bukan berarti Tuhan itu atau pencipta langit dan bumi ini oke dengan yang jahat. Tidak. Dia hanya membuat sistem reward and punishment. Ketika orang atau umatnya itu melakukan perintahnya, misfotnya, maka dia akan mendapat reward. Jika kalau melanggar akan mendapatkan punishment. Itu aja sebenarnya. Nah, triggernya adalah si setan itu. Satan. Jadi bisa dikatakan setan itu adalah sparring. Kalau Rabi saya pernah dalam satu siurnya, dalam satu khutbahnya dikatakan setan itu adalah sparring partner kita, gitu. Dia bilang gitu. Ya, bro, begini bro. Di situ menciptakan, dia pakai bahasa Ibrani apa, bro? Sorry, aku Ose. Ada. Coba di kejadian dia pakai apa itu menciptakan, bro? Makanya ada tiga kata menciptakan. Bara juga menciptakan. Di situ letaknya, bro. Sama dengan begini, bro. Sorry ya, bro. Coba Bang Billy bahasa Inggriskan dulu itu terjemahannya Satu-satu, itu. Chris. Bang Binca maaf. lagi ngomong sebentar. Oke, kita lihat aja King James-nya lah. Kita lihat King James-nya lah kalau gitu. Ya. Oke, King James tepat sekali. Aku yang menciptakan damai dan menciptakan apa? Evil. Evil. Ini King James loh. Tidak ada kata nasib mujur ini. Situ ya. Iya. I am the light. I form the light. Aku yang menciptakan terang and created darkness, yang menciptakan gelap. Who make I make peace, yang membuat shalom. Uverera, yang membuat kejahatan. Ini ayatnya. Coba NET Bang. New NET Bang. New English Ini Translation. King James ya. King Ya, James. New English coba. Yang New English. Mana ya? Ada enggak di situ? Nggak ada, aku cuma punyanya ini nih, conservative version. Coba lihat. Itu sama conservative version, create evil. Oke, Ya. oke. Kalau aku mengartikannya sih berbeda sih memang itu. Iya, tapi gimana, King James kan otoritas besar daripada nggak apa-apa. kekristenan. Nggak apa-apa. Hmm. Karena kalau aku mengartikan menciptakan di situ sih dia mengizinkan itu terjadi sih Bang, begitu. Iya, whatever you say, tapi itu tidak didukung dengan tekstual yang atau Karena konteks bahasa juga. Ibrani, tadi Abang kan bagus tuh. Bahasa Ibrani sebenarnya yang digunakan di situ berbeda dengan di Kejadian Bang. Ini kan menarik nih. Ada tiga kata untuk penciptaan. Betul, begini ya Bang. Makanya satu kata itu dia bisa maknanya berbeda ketika melihat konteksnya Bang. Jadi faktanya bahasa Ibrani menciptakan di Kejadian Genesis dengan di yang tadi Abang bawa itu, ya itu berbeda. Artinya ada sesuatu nih. Nggak bisa diartikan sama, kira-kira begitu Bang. Walaupun tadi dari sisi bahasa Inggrisnya dia sama ya. Sama. Ya, sama betul. Tapi memang dia kalau kita lihat originnya itu berbeda dia pemakaian katanya atau diksi yang digunakan, Bang.
begitu sih, menurutku sih Bang, begitu. Jadi Nggak usah pasti bingung. ada Kata arti yang ruah berbeda di Elohim situ tadi sih. kan, kata ruah Elohim. Nah, kata ruah Elohim ketika maka roh alam layang-layang di udara itu kan nggak benar menurut konteks. Nah, menurut konteks kalau dari teks kata ruah itu bisa berarti spirit atau semangat. Ada 4 arti kata ruah: pewahyuan, Oh, itu. semangat, Angin angin. juga bisa, betul. Nah, jadi tergantung Sepakat, sepakat. teks dan konteksnya dalam hal ini ya, karena Torah adalah milik Bani Israel dengan dalil ayat Torah sifalanu Moshe merasa keilat Yakov. Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan dari siapa? Keilat Yakov atau jemaah Yakov. Itu ada ayat di dalam Torah. Nah, jadi yang memahami Torah secara komprehensif adalah orang-orang Yahudi karena kami melestarikan pengajaran dari Musa sampai ke era Rebe sekarang. Jadi kayak orang bilang tuh, kalau orang Islam bilang tuh apa ya? Kayak rantai Torah itu. Sanad mereka bilang, sanad. Mereka bilang, Ya, mana sanadnya? begini ya Ya Bang. kan? Ya, begini, sorry Bang, aku agak panjang sedikit ya Bang. Jadi gini, agak nyambung sebenarnya Bang. Ya, pertama begini, Abang tadi clear ya, crystal clear. Ya, kalau orang Batak bilang Bang, crystal clear. Kalau penggunaan kata menciptakan itu di bahasa Ibrani, di proses kejadian, ya penciptaan langit dan bumi, itu berbeda dia memakai kata menciptakannya dengan yang tadi dibawa, terkait evil. Yang kedua, ya, Abang tadi sudah bawa tuh, pada proses penciptaan hari kedua, yang diciptakan itu angels, itu kita crystal clear, sepakat kita. Iya. Dan tidak ada kata Satan atau iblis di situ, Bang. Yang ketiga begini, Bang. Kata menciptakan yang Abang bawa tadi, menciptakan evil itu, dia mau kasih tahu begini, Bang. Loh, kalau kami di kekristenan, Bang, ya, iblis itu adalah malaikat yang berontak. Loh, wajar dong kalau dia bilang dia menciptakan, artinya materi dasarnya dia yang ciptakan si angel itu. Dia mau kasih tahu itu Bang, tapi bukan direct langsung dia menciptakan sesosok iblis begitu loh Bang. Ini kan Aku bilang. mengartikannya begitu. Mungkin kita berbeda, nggak apa-apa, silakan. Ini yang jelas berbeda. Ini jelas berbeda Alkitab kalian ya. Yang isinya tidak benar ini ya. Yang menjadikan terang dan gelap dan menjadikan nasib mujur dari mana ini? Ini kan nggak benar. Yang menjadikan nasib mujur dan nasib malang ini teks dari mana ini? Makanya sebelum saya tadi mengajukan premis dari King James dan versi Kristen lainnya, saya memajukan dulu Ibraninya. Bahwa Tuhan itu yang menciptakan shalom dan juga evil, kejahatan. Buktinya. Ini satu poin yang merendahkan untuk LAI untuk dipercaya sebagai sumber premier iman menurut saya. Karena apa? Ini korup teks. Korup. Tidak ada nasib mujur dan nasib malang katanya di sini. Tidak boleh menambahi atau mengurangi apa yang ada di dalam firman Tuhan. Nggak boleh. Nah, di sini jelas bahwa otoritas Kristen lainnya, dalam hal ini King James yang merupakan dihormati ya oleh orang Kristen, di sini mengatakan aku yang menciptakan damai dan juga aku yang menciptakan evil. Nah, yang harus dipahami adalah begini. Apakah Tuhan itu menciptakan kejahatan sehingga ia akhirnya mengizinkan yang jahat itu terjadi, atau dia setuju dengan jahat, atau dia membiarkan kejahatan? Tentu tidak. Murni kejahatan dan kebaikan itu diberikan kepada makhluk yang namanya manusia saja. Ya, kepada manusia saja. Gitu. Itu Bang. Jadi Sebentar Bang, apakah menurut Anda malaikat evil itu, malaikat jahat itu memang tandingannya manusia? Ya, Begini, sorry Bang, begini Bang. Menurut Abang, evil sama devil itu sama atau berbeda Bang? Aku pengen tahu. Evil itu kejahatan. Ya, bukan iblis Bang. Begini, makanya. Siapa yang bilang iblis? Tadi kan saya bilang ini. Betul. Ayat ini saya bilang aku yang menciptakan kejahatan. Artinya tidak ada dikatakan di situ kalau Allah menciptakan iblis Bang. Ini berbeda. Perhatiin ya Bang. Sekarang yang penghuni neraka itu siapa? Bang, begini ya. Nah, tadi dulu. Damai. Iya, tadi dulu. Sabar. Iya. Sabar Nih. ya. Perhatiin ya Bang. Ya. Nih. Hari kedua Tuhan membawa 4 penciptaan ya, firman tuh neraka dan api. Ya. Ini tempatnya setan menurut orang-orang, beberapa orang ini tempatnya Betul. setan di sini.
di Betul, neraka. nggak ada masalah itu. Nah, Betul. jadi ketika malaikat itu yang adalah setan itu adalah jenis malaikat. Kenapa demikian? Kita lihat di Ayub. Itu Bene Elohim. Kalau kita baca teks aslinya, Bene Elohim, anak-anak Allah menghadap ke surga, datang kepada Tuhan. Termasuk di situ, coba saya buka ya ayatnya. Ayub. Jadi kita bisa ini apa? Ya, ya. Anak-anak Allah. Ayub. Ayub berapa ya itu, tahu nggak kalian ya? Ayub Ya, 3. begini Bang, biar nggak melebar sih. Jadi begini, tadi kan Abang bagus tuh, ya bawain ayat itu yang versi King James tadi tuh. Di situ jelas dikatakan evil Bang, bukan devil. Ya, siapa yang bilang devil? Astaga. Betul. Saya kan tadi bilang, Karena abang bilang menciptakan iblis Bang. Begini, jadi iblis itu saya nggak bilang bukan menciptakan evil, Bang. iblis, saya menciptakan Satan. Karena tidak ada kata iblis di dalam Torah. Iblis Loh, tadi dari tidak awal ada kita kata iblis di dalam Torah. bicaranya iblis bukan Bang, sorry Bang, Abang kabur. Tadi dari awal yang saya kejar, di mana Bang dikatakan di situ Yahweh menciptakan iblis. Abang tunjukin tuh. Ternyata, sabar ya. Ternyata di situ menciptakan angels. Kan ku kejar lagi tuh. Loh, Bang, itu kan angels. Di mana dikatakan di situ iblis, nggak ada. Lalu Abang masuk ke ayat tadi yang create evil. Loh, di situ kan evil. Evil Nah, itu iya, kejahatan, evil Bang. bukan Sabar. bukan devil. Sabar. Gimana? Iya betul. Nah, Makanya evil is not same with devil, you know. Yang Bukan bilang iblis, Sam Bang. kan you, not me. Makanya no, tadi abang bilang iblis itu diciptakan. Hati-hati Iya, Bang. tapi Narasi abang awal, makanya saya kita kejar. Satan loh. Saya Abang tidak mengatakan bilang iblis, itu saya bilang diciptakan. Satan. Karena saya dari tadi strict. Indomie, sabar. Saya strict dari awal, saya tidak memakai narasi iblis, sabar. tapi Satan. Enggak Ya, sih, gini deh. Ya Bang Bil ya, tadi kan Abang masih jelas mengingat pertanyaan saya kan. Kalau iblis diciptakan, apakah dihukum? Itu kan masih pertanyaan saya tadi, Bang. Tadi kan udah dijawab, masa mesti ulang lagi, Iya, dijawab jadi lagi. maksud saya gini, jadi ini soal iblis yang diciptakan tadi Abang bilang, dan Abang mau lari ke Satan soal itu. Lah memang tidak ada kata di iblis Ayub pun di dalam dikatakan kitab Satan. Torah, tidak ada kata iblis. Saya hanya memberi penerangan kepada Udah, kalian kabur nih. bahwa Nggak usah penerangan Bang Bil. Sekarang di ya berarti kegelapan aja kalau gitu. Iblis Kalau nggak mau diciptakan keterangan atau kegelapan. tidak. Kalau nggak mau keterangan ya kegelapan aja. Enggak, maksud saya gini Bang Bil, karena kami udah lurus nih Bang Bil. Ini soal iblis yang diciptakan tadi Abang bilang. Kalau misalnya tadi Abang salah ngomong, bilang aja, oh saya tadi salah ngomong, itu Satan. Gitu aja Bang, udah selesai. Tidak, saya itu dari awal strict membahas tentang bukan Satan, bukan iblis tapi Satan. Kenapa demikian? Karena saya strict kepada kitab Ayub dari awal. Oh, Fayomer berarti Hasem El pertanyaan kami tadi digantung lah berarti ya. Yang kejadian Enggak, berarti nggak sesuai, Bang. makanya diksi kalian itu harus diluruskan. Tidak Kami nggak berdiksi, kami nggak beropini loh, Bang. Loh, Gini Bang justru ya. saya nggak beropini. Sekarang tunjukkan kata iblis di dalam kitab Tanakh, ada nggak? Loh, kan tadi pertanyaannya itu dari narasi Abang. Iya, saya mengatakan Satan. Satan itu diciptakan oleh Tuhan. Udah gitu aja. Saya nggak strict kepada iblis. Saya iblis itu kalian yang membawa diksi iblis. Loh, Gitu. Kejadian 2 tuh bukannya Satan, kata-katanya beda. Kejadian 2, Itu yang kejadian 2. Karena saya buka pasti beraninya Kejadian 2 Satan. itu tidak, kejadian 2 itu membahas bahwa tidak ada kata Efening fire itu Elohim artinya Kitov. ngelap. Mana tadi saya Kejadian- ketik mana ya? Bentar. Kejadian kedua, kejadian penciptaan hari kedua itu tidak berbicara soal di situ tertulis tidak ada kata fire Elohim Kitov dan Tuhan melihat itu baik, itu saja yang tadi saya katakan. Nah, kenapa tidak baik? Nah, gini loh Bang. Tadi Abang sempat mengatakan bahwa itu diciptakan setan, neraka dan iblis di hari kedua. iya. Ini ada 3 Satan, orang loh. Satan, Dalam pemahaman Satan. Yahudi, 3 orang berkata benar itu udah sah hukum Tauratnya loh. Gimana tuh, Iya, Bang? kan versi kalian semua Kristen semua di sini. Kecuali Oh, ada Islam di gitu. sini 3 orang. Yes, kami paham. Ini kan kalian sesekte Nggak semua. apa-apa. Iya, kecuali ada Islam di sini. Sehingga Islam bisa memberikan fatwa ini keterangan-keterangan Saya kalian. yang lebih paham dari apa yang Keterangan sekte kalian saja gitu. The lantern. Udah cukup Ya, tahu begini, Mbak, ya. saja. Udah gitu aja.
Ya, yang pasti perlu diingat, kekorupsian dari kitab kalian tidak bisa disandarkan sebagai landasan iman. Kenapa? Karena kalian itu korup, merubah kata Ose Shalom Furera menjadi dia yang menciptakan nasi marang dan nasi munjur. Itu tidak ada dalam teks asli, tidak ada. Nah, jelas bahwa Tuhanlah yang menciptakan Shalom, kedamaian, Furera dan juga kejahatan. Itu jelas. Bahkan King James, otoritas tertinggi daripada kekristenan juga salah satunya menyatakan hal yang sama. Bagaimana dengan LAI? Itu yang harus kalian pikirkan, yang harus kalian koreksi. Bagaimana nih penerjemahan saya? Tapi ternyata gini loh Bang Billy. Tapi gini Bang Billy, ternyata kita buka di teks Ibrani-nya pun nggak sesuai dengan penjelasan Anda. Kan itu yang jadi masalah. Ternyata Anda juga tidak benar juga ngejelasin nih dari tadi. Di mana Karena saya kita tidak buka benar? bahasa Ibrani ternyata nggak begitu. Di mana? Tadi yang contohnya kejadian 2 itu nggak ada kata Kejadian 2 ayat berapa? Itu, Tar dulu. itu hasad. Kejadian 2 ayat berapa? Kalau iblis itu Kejadian 2 ayat berapa? kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 bukan gitu, astaga. Kejadian 1 ayat kedua itu Yang hari kedua, sorry. Maksudnya yang hari kedua. Stop. Kamu mengatakan kejadian 1 ayat 2. Kita lihat. Ya, itu bukan membahas soal setan, itu membahas soal ruah Elohim. Astaga. Ya, kejadian 1 ayat 2 itu membahas soal ruah Elohim, merakevet alpeni hamaim artinya. Maksud saya hari kedua. Oh, berarti salah tadi ya? Berarti salah tadi ya? Ya. Oh, salah. Hari kedua. Ya, oke. Sip. Jadi kejadian 1 ayat 2 itu tadi dibahas. Tadi banyak sebenarnya yang dibahas. Kejadian 1 ayat 2 itu berbicara soal angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Itu. Nah, soal hari kedua Itu gini kenapa? Bang Billy, sorry. Itu kata evening itu malam itu erep, bukan hasatan, erep. Dia menggunakan kata erep. Malam itu Siapa yang erep. bilang hasatan Beda di dengan situ? Kagak ada kata hasatan di situ. Tadi Abang bilang hari kedua menciptakan iblis, gimana sih? Abang Astaga, sendiri tadi di mengatakan situ di awal hari kedua iblis Astaga, diciptakan. ini nggak Makanya paham kamu kata saya tidak ini. mengatakan Di hari baik. kedua, yang saya Ya udah, katakan begini. gini Bang Billy, Lemerian. Jangan otot-ototan siapa yang benar. Kita belajar, sama-sama belajar gitu aja. Enggak, ya. Jadi yang tadi saya maksud itu, ya, saya tidak bilang ada kata di dalam Torah Shebiktaf ya, Torah tertulis ada kata hasatan di situ. Tidak ada. Saya mengatakan bahwa clue di mana neraka diciptakan dan juga malaikat termasuk setan di situ, itu dengan clue tidak ada kata dan Tuhan melihat itu indah atau baik atau bagus. Tidak ada, karena hari kedua itu tidak bisa dikatakan bagus karena itu adalah unsur daripada neraka. Masa neraka dibilang hal yang bagus? Tentu tidak, gitu. Begitu. Itu yang dibilang. Jadi clue kami merujuk kepada situ. Orang Yahudi melihat penciptaan hari kedua, Tuhan tidak bilang itu baik karena hari kedua itu adalah neraka diciptakan dan apinya serta malaikat di situ. Yang Abang maksud itu walahosek, Bang. Yang Abang maksud itu neraka itu walahosek. Apa? Yang Abang maksud neraka itu walahosek dalam bahasa Ibrani-nya. Kalau neraka itu ada 7 ya. Ada 7 nama untuk neraka, ada 7 tingkatan neraka. Yang di ayat tadi Bang maksudnya. Apa yang Abang maksud? Tadi kan nggak ada kata-kata neraka. Tadi Ginca juga sempat bertanya. Yang Abang maksud kata neraka itu dalam bahasa Ibrani-nya yang mana? Ini ada kalau darkness itu walahosek sebutnya. Apakah ini yang dimaksud dengan neraka? Sedangkan di sini kalau saya baca walahosek itu artinya adalah the darkness. Nggak ada di sini perincian jadi ke kata lain dari neraka, Bang. Oke, jadi gini ya. Gini. Kalian tidak punya oral Torah, itu yang kalian harus pahami. Kalian tidak punya oral Torah, kami memiliki oral Torah. Itu yang dari Musa diturunkan kepada Yosua kepada tua-tua kepada para nabi turun kepada Ansek dan Gedola, kepada Tanaim, sampai ke era sekarang oral Torah. Ini yang jadi di hari kedua kenapa Tuhan tidak mengatakan dan Tuhan melihat itu baik? Kenapa? Nah, itu jadi clue di situ. Nah, di dalam oral Torah kami dikatakan nih, pada hari kedua Tuhan membawa 4 penciptaan, yaitu permanen ya, terus neraka, tempatnya setan. Neraka api dan para malaikat, termasuk setan di situ. Terus tadi saya akan kasih lihat di sini the breast the water.
Jadi clue daripada neraka itu pada diciptakan di hari kedua itu karena tidak ada kata Tuhan menciptakan itu indah. Nah, hints-nya atau rahasia yang tersembunyi ya adalah di dalam kitab kami ini yang bernama Midras. Mulai dari semua penciptaan hari pertama, hari kedua sampai hari ke-7 ya, di mana Tuhan memberikan sabat kepada manusia. Itu aja. Jadi di dalam teks Torah tertulisnya tidak ada kata neraka atau tidak ada kata malaikat, tapi di dalam oral Torah kami ada ya, pada hari kedua Tuhan membawa 4 penciptaan, yaitu salah satunya neraka dan juga malaikat. Kenapa setan itu termasuk jenis malaikat? Karena dia juga jenis malaikat yang dia bisa naik ke surga berbicara dengan Tuhan. Sampai sekarang pun setan itu bisa berbicara dengan Tuhan, naik ke atas, sama seperti di kitab Ayub. Saya lupa tadi saya membaca kitab Ayub. Harus saya kupas dulu nih kitab Ayub. Pinjam HP-nya dong. Lemerian. Tunggu, saya mencari kitab Ayub. Kenapa sih? Kitab yang dipakai sama Yahudi ini sama perjanjian lama sama ya? Sama. Oke. Gini. Tambah bahasa Ibraninya pun kita menjadikan sebagai referensi, Kak. Gini. Ya, oke. Jadi gini. Oke. Saya akan kasih edukasi sedikit. Ini adalah Mishnah yang merupakan oral Torah yang sudah dibukukan. Nah, kita lihat di mana sih ada clue oral Torah. Jadi ada 2 Torah, yang satu Torah Shebe'al-Peh dan Torah Shebiktaf. Torah Shebiktaf itu adalah Torah yang tertulis. Namun Torah Shebe'al-Peh seperti katanya P itu pi atau bibir atau mulut, itu adalah yang ditransmisikan lewat oral, lewat mulut. Kita lihat. Oke. Wah, kenapa nih? Lah dikenakan pembatasan usia. Oke, di dalam kitab Gitin ya 60b dikatakan. Oke, aku baca ya. Rabbi Yohanan Amar Rabbi Yohanan lo karat hakados barukhu im Israel ele al Torah Shebe'al-Peh. Shene'emar, seperti ada tertulis ki alpi hadefarim haele karati iteha berit. Artinya Rabbi Yohanan ini sabar. Oke. Waduh, kok ngeblur ya? Dilap dulu. Dikit kameranya. Digoyang dikit. Ini cara buangin tulisan-tulisan ini gimana ya? Nih, oke. Nah, oke, udah jelas ya. Rabbi Yohanan berkata, the Holy One blessed be He, itu cara orang Yahudi menyebut nama Tuhan tuh. Hakados Baruchu, atau yang kudus satu-satunya diberkatilah dia. Ya, did not seal, tidaklah mengikat perjanjian dengan Israel kecuali daripada oral Torahnya. Sebagaimana ada tertulis di dalam Keluaran 34 ayat 7. For according to these words, perkataan-perkataan ini lewat Alpiha Torah, perkataan mulut. Jadi demikian. Nah, yang kedua adalah ketika di dalam kitab Imamat 26 ayat 46 ya dikatakan ele hakukim feha mishpatim feha torot di dalam bentuk jamak ya. Mana nih feha torot, ini dia feha torot dia. Eleh inilah feha kukim itu hukum yang irasional, hanya ikuti saja. Contohnya orang Yahudi rambutnya tidak boleh dipotong berkeliling, harus menyisakan kanan kirinya. Itu ranah hukum yang kukim sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Tuhan tanpa tanya-tanya, hanya ikut saja. Tapi ada mishpatim, hukum keadilan. Jadi ada kukim dan mishpatim. Nah, terus feha torot. Nah, feha torot nih, torah dalam bentuk jamak. Itu adalah clue bahwa ada
dua Torah, yaitu Torah ini dia. Oke. Moshe kibel Torah Sinai, ini kan Moshe kibel Torah Sinai. Musa menerima Torah di Sinai, diturunkan kepada Yehosua, ya. Artinya sini Musa menerima Torah Shebektav nih. Moshe dengar ya. Musa menerima Torah dari Sinai, which mean yang artinya adalah menerima keduanya, both Torah Torah Shebektav and the oral law Torah Shebealpe, sebagaimana ada tertulis tadi, ele ve'akukim ve'amishpatim ve'atorot di dalam bentuk jamak. Nah, gitu. Itu cara orang Yahudi memahami Torah. Jadi ada hal-hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Contoh, siapa sih ibunya Abraham? Nah, kita tidak ada yang tahu ibunya Abraham siapa, atau ibunya Daud siapa, atau istrinya Potifar siapa. Tapi kita tahu istrinya Potifar bernama Zulaiha. Ibunya Abraham namanya Amtelai. Dari mana kita tahu? Dari sini, dari oral Torah itu, dari Midras ini. Nah, begitu. Orang Kristen nggak pegang Torah ya? Orang Kristen hanya memegang Torah Shebektav. Makanya tadi dikatakan Tuhan tidak mengikat perjanjian dengan Israel kecuali dari hal oral Torahnya. Jadi oral Torah ini, jadi orang Yahudi itu ada dua Torahnya, Torah tertulis dan Torah oral. Itu lisan dan tertulis, punya dua-duanya. Ketika kita bentok tidak menemukan hal-hal yang ada di dalam Torah, maka kita akan mencari ke sumber-sumber lain, yaitu oral Torah. Kita akan cari ke situ. Maka pemahaman dari Pardes, jadi ada metode belajar orang Yahudi belajar Torah namanya Pardes, pesat, remes, dras, dan sot. Jadi satu ayat dipandang dari 4 sisi, ya, dari sisi pesat, literal, remes, hints, deras, cerita, dan juga sot, yaitu mistik, dari sisi mystical. Nah, jadi sehingga pemahaman akan Torah itu dalam satu ayat bisa dipahami dari keempat sisi, lengkap. Nah, contohnya waktu Abraham dikatakan dia punya istri ketiga namanya Keturah. Apakah memang demikian? Nah, oral Torah mengajarkan bahwa Keturah seperti namanya Keturah. Apa sih Keturah itu? Diambil dari kata ketoret. Wangi-wangian yang di bait suci itu, wangi-wangian yang diputar-putar tuh kayak orang Katolik tuh, ya. Yang kayak ada asap-asapnya itu wangi-wangian, itu namanya ketoret. Nah, ketika istrinya Abraham sudah meninggal, ya, Sarah sudah meninggal, Yitzhak menjemput lagi Hagar, ya. Dijemputlah Hagar dan namanya diganti menjadi Ketoret. Kenapa? Karena perbuatannya ketika dia terasing dari Abraham tetap menjaga kesuciannya, dan perbuatan itu wangi seperti wangi-wangian yang ada di bait suci yang namanya Ketoret, sehingga dia diberikan nama Keturah. Dari mana kita tahu? Oral Torah. Gitu. Bang Billy, silakan. Iya, lanjut Kak. Bang Billy, aku dengar ada isu-isu Yahudi itu terpecah menjadi dua. Ada yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias, dan ada yang percaya Yesus sebagai Mesias. Nah, Bang Billy ini masuk ke yang mana? Atau pernyataan saya ini salah? Gimana itu Bang Billy? Suaraku nggak ada ya? Kedengaran kok. Bang Billy mungkin jaringannya error lagi. Iya, silakan Bang Delen. Iya, sama ini juga sih. Ngobrol aja. Saya mau nanya satu juga tuh. Tadi kan Yahudi Yahudi arus apa gitu kan. Nah, sama satu lagi nih. Saya baru dapat pelajarin juga Yahudi tuh ada
istilahnya beberapa, saya nggak tahu bilangnya apa, entah aliran atau apa gitu. Ada Yahudi dari aliran keturunan Yakub. Itu walaupun dia mau beragama apapun, dia tetap dikatakan Yahudi. Walaupun dia Islam. Nah, itu Yahudi aliran Yakub. Ada yang Yahudi beragama, hanya agama aja Yahudi. Ada satu lagi, saya lupa gitu. Nah, itu boleh deh sekalian dijawab nanti sama Bang Billy deh. Tapi kalau Bang Bilinya nggak mau jawab, jangan Ya jawab sama saya. tambahan lagi satu sih yang saya tahu itu Belum. orang. Kita ngobrol. Oh udah muncul ya, udah jawab dulu. Udah. Nah, jadi orang Yahudi yang ateis juga ada, orang-orang Yahudi yang dari kecil dia belajar, diajarin Torah sama orang tuanya, masuk ke sinagog dan belajar di yeshiva. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Islam, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu bahkan. Tapi bagaimana status mereka? Tetap mereka itu berdarah Yahudi, tetap keturunan Yakov. Itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang convert seperti Nabi Obadjah. Obadjah itu tidak berdarah Israel sama sekali, bukan berdarah Yahudi. Dia convert menjadi agama Yahudi. Satu lagi, perempuan yang bernama Ruth. Nenek moyangnya Raja Daud nih, Ruth ya. Ruth itu adalah seorang convert. Dia convert ke dalam otoritas Judaism pada waktu itu. Nah, karena dia kawin dengan Boaz. Nah, satu lagi nih yang kalian nggak tahu. Ini sedikit memberi pengetahuan. Daud sama Goliat itu saudara, masih relatif. Kenapa? Ruth yang adalah neneknya neneknya Daud. Nah, satu lagi Ruth siapa? Naomi kan punya dua mantu tuh. Ruth sama siapa lagi tuh? Aduh. Nah, ini yang kacau nih Bang. Abang nggak bisa membedakan Gadnya nih. Gad yang mana nih? Gad keturunan Yakub apa Gad yang keturunan orang Filistin? Ini dua orang yang berbeda. Gini loh, Ruth. Kamu tahu kan Ruth? Itu orang mana Ruth? Aslinya. Orang Moab. Coba kalau kita baca dalam kitab Ruth, dia itu orang Moab. Mana sih handphonenya sini coba. Tapi mau buka ayat. Nah, orang Moab. Nah, kalau dalam sumber Judaism dikatakan bahwa yang mertuanya yang satu lagi itu, akan satunya Ruth, satu lagi siapa itu? Tunggu bentar, aku ambil apa dulu. Mertuanya Naomi, Bang. Iya, mertuanya Naomi, menantunya kan ada dua tuh, menantunya. Satu Ruth, satu lagi siapa itu? HP-nya pinjam dulu dong. Tunggu bentar. Iya, yang misahin diri kan nanti kan. Iya, yang satu bilang gini, Tuhanmu adalah Tuhanku, ya kan? Nah, itu. Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku, kata si Ruth. Kemanapun kau pergi, aku ikut. Nah, lain lagi dengan yang satu lagi. Aduh, siapa sih namanya? Bukan Moab, bukan Bileam, bukan. Bileam sih nabi, bukan. Pinjam HP-nya dong. Nah, itu satunya lagi itu ibunya daripada Goliat. Goliat punya empat saudara yang besar-besar juga. Ntar saya buka di datanya. Ini kalau Midras tuh seru ya. Tunggu, aku buka Ruth. Ini cuma mengedukasi aja, informasi aja. Ruth, Naomi. Oke. Ruth kalau bahasa Indonesianya nggak pakai H ya? Oh iya, iya benar. Ruth kalau bahasa Indonesia nggak pakai H. Naomi. Oke. Pulang. Demikianlah Naomi pulang bersama dengan Ruth perempuan Moab itu. Nah, lihat ya. Ruth itu bukan orang Israel tapi orang Moab yang menikah dengan Boaz. Boaz itu adalah hakim-hakim terakhir. Boaz.
Moab, dan sampailah mereka bentar. Kita lagi cari yang nama kakak menantu yang satu lagi tuh. Pada zaman Naomi, kedua anaknya Mahlol dan Kilion, semuanya Mahlol Kilion mati. Orpa yang ya. Kedua Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, nah inilah ibunya si Goliat. Yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ. Nanti kita lihat bagaimana pengakuan daripada iman. Ruth mengatakan, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Nah, nanti kita akan lihat juga di dalam Torah bagaimana Ruth itu yang adalah nenek moyang dari sang Mesias yang akan datang, yang juga neneknya Daud, itu dikatakan convert ke dalam Judaism, karena nggak mungkin dia bisa kawin dengan Boaz. Bang Billy, sorry Bang Billy, sebelum lanjut nih, biar jelas dulu gini Bang, coba Abang lihat deh Bang, antara Gad yang di kisahnya Ruth dengan Gad yang ceritanya tentang keturunannya si Goliat, itu ada perbedaan loh Bang. Yang satu pakai D, yang satu pakai T. Beda, betul. Yang satu pakai D, yang satu pakai T kan? Iya, artinya berbeda Bang. Itu Gad yang berbeda Bang. Jadi Gad, jadi siapa Goliat sama Daud ya tidak punya hubungan apa-apa, nggak ada relasi. Di mana sumbernya? Ya itu tadi Gadnya berbeda Bang, itu Gad yang berbeda. Iya, ada sumber tertulis nggak? Ada bahwa itu tidak saudara. Saya akan kasih sumber tertulis kalau Daud sama Goliat itu saudara. Saya ada sumber Itu tertulis. kalau ditarik garis leluhurnya berbeda Bang. Oh enggak. Saya harus buka. Iya, ini kalau lagi masih belum kalau di rumah lihat nih. di garis kalau dilihat di garis lurus pun Raja Daud juga nggak ada garis keturunan, justru dia dari garis keturunan seorang convert. Daud itu. Kalau neneknya seorang convert gitu. Jadi kalau kita bicara data ya tunjukin aja data yang Goliat itu tidak ada hubungan Iya, saudara. kalau Daud kan dari Sem Bang. Dari Sem lagi, sorry, dari siapa? Dari Ram. Daud dari Yehuda dong. Dari Ram, Obed, Mana? sampai Isai. Itu ada Bang, silsilahnya Bang. Oke, kamu mau silsilah. Siap. Dari apa? Ram ya? Dari Ram. Mbak, saya cek dulu nih, bener nggak? Jadi silsilah Ram ya. Oke, bentar. Ram. Dari Belum. Peres. Oke. Oh, jauh dong, jauh banget dari Daud ke Ram itu jauh banget. Jadi pertama kan itu satu garis, itu garis keturunannya Bang, nyambung terus itu. Anaknya bersambung, berbeda dengan Goliat, jadinya nggak nyambung sama Goliat. ya gini, makanya ntar saya terangin bagaimana Goliat itu masih relatif dari mamanya. Ingat ya, saya ulangi, mamanya. Karena garis kesukuan itu tidak bisa dihitung dari mama, tapi dari rumah ayah, dari garis keturunan ayah. Kesukuan, saya ulangi lagi, kesukuan dihitung dari garis ayah, bukan ibu. Nah, jadi dari Abraham ini semua bapak-bapak ya. Abraham, Ishak, Yakov, Juda, Peres, Hezron, Ram, Abinadab, Nason, Salma, Boaz, Obed, Jesse, baru David, baru Shlomo. Nah, semua ini garis keturunan kesukuan dari ayah. Ibu tidak, tapi ke nationality tidak, tapi ke nationality tidak, tapi ke nationality